fotogrametri gitu. Jadi emang sudah dia khususnya untuk bidang fotogrametri. Nah, apakah alasan Indonesia belum memiliki bidang asosiasi khusus di bidang fotogrametri? Karena memang tenaga ahli di bidang fotogrametri itu masih sangat kurang, sehingga orang-orang yang akan mengembangkan keilmuan fotogrametri itu sebetulnya juga masih sangat terbatas gitu. Di samping itu, biaya untuk fotogrametri itu juga besar, mulai dari alat yang harus standar dengan standar-standar yang tertentu ya, kameranya harus seperti apa, kemudian GPS, IMU, kemudian pesawat harus seperti apa, itu tidak murah. Jika dibandingkan dengan penginderaan jauh, itu sangat-sangat jauh lebih mahal fotogrametri. Oleh sebab itu, nggak heran kalau orang-orang lebih senang mengembangkan penginderaan jauh yang biayanya relatif lebih murah. Dan kalau untuk penginderaan jauh pun, masyarakat penginderaan jauh bahkan sudah sangat aktif untuk menaungi pekerjaan penginderaan jauh gitu. Nah, efeknya apa sih Indonesia itu tidak memiliki asosiasi khusus di bidang fotogrametri? Efeknya adalah sampai sekarang ini Indonesia sifatnya masih sebatas followers aja gitu untuk teknologi fotogrametri. Apa yang Amerika pakai, apa yang kemudian Eropa pakai, atau negara-negara lain yang punya asosiasi khusus di bidang fotogrametri pakai, itu biasanya kita ikutin, itu jadi semacam followers aja gitu, dari segi tekniknya, dari segi alatnya, dari segi aturannya, karena memang riset-riset terkait dengan fotogrametri kita masih sangat minim. Dan dalam pekerjaan-pekerjaan teknis juga nggak banyak sih orang yang memilih teknologi fotogrametri ini untuk pekerjaan ya. Contohnya kalau untuk biasanya orang-orang yang memilih ini orang-orang di kalangan kementerian yang memang memiliki dana ataupun apa ya, butuh data yang teliti gitu, waktunya cepat gitu. Nah, mereka rela menggelontorkan dana yang cukup besar untuk pekerjaan fotogrametri ini gitu. Jadi memang nggak semua kalangan memakai gitu fotogrametri, sehingga karena fotogrametri ini bisa dibilang ya nggak banyak dipakai juga gitu dalam bidang yang apa ya, yang simple-simple. Contohnya kayak misalkan kita mau bikin peta planimetris kampus kan nggak usah susah-susah pakai fotogrametri, pakai software rasterin aja selesai gitu. Jadi karena memang cakupannya dia hanya untuk pembuatan peta topografi, kemudian pembuatan peta RTI, maka tidak jarang ilmu fotogrametri ini kadang-kadang kemudian ya itu jadi suatu ilmu yang menjadi alternatif aja gitu. Nah, itulah kenapa si asosiasi khusus fotogrameternya itu belum ada. Nah, tapi kita harus hati-hati. Kenapa? Karena sekarang justru dibandingkan dengan teknologi yang lain, teknologi fotogrameter itu yang paling pesat. Bahkan untuk membuat 3D reality aja suatu objek atau suatu bangunan, kita tuh pakainya fotogrametri gitu. Jadi ini sebetulnya sudah saatnya fotogrametri itu diwadahi, karena saking cepatnya perkembangan teknologi fotogrametri, kemudian dia juga digunakan sekarang ya khususnya dalam pembuatan model 3D. Nggak adil kalau kita nggak punya asosiasi khusus dalam bidang fotogrametri itu gitu ya. Oke, baik, kita akan lihat siapakah yang memperoleh nilai tertinggi. Tepuk tangan untuk Farid. Ridwan, oke, wah. Dan yang pertama, oke, saya lebih tahu tidak kesalah ya. Oke, baik. Dan juga ada Bianca serta Tessa. Baik, terima kasih teman-teman dan selamat bagi yang mendapatkan nilai tertinggi. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman terkait materi yang kemarin teman-teman sudah ulas dalam video masing-masing? Atau pertanyaan terkait quiz yang pertama ini? Enggak? Oke. Bagaimana perasaannya quiz yang pertama? Oke. Gak ada yang mau berkomentar bagaimana perasaannya quiz yang pertama, guys? Menyenangkan. Kalau kita menegangkan. Menyenangkan, Ibu. Katanya Zaki mau ulang, Bu. Pengen teriak, Bu. Pengen balik Medan aja, Bu. Ngantuk, Bu. Jangan, berbahaya nanti. Novita andalan MC kok balik ke Medan gitu ya. Oke. Baik, selamat teman-teman, saya sampaikan kepada Habib Ali, Ridwan, dan juga Farid, dan bonus nih buat pemenang keempat dan kelima, Bianca serta Tera. Selamat ya, kalian mendapatkan 5 poin tambahan untuk kuis pertama fotogrametri ini. Oke, semoga kalian tetap bersemangat ya, dengan udah dapat 5, udah ada jangan, tapi dikejar terus sampai sebanyak-banyaknya. Oke, bagi yang mau mendapatkan poin, tenang saja teman-teman, karena dalam perkuliahan nanti akan banyak poin-poin yang akan saya bagikan ke teman-teman, jadi bersiap-siaplah untuk merebut poin.
yang sebanyak mungkin supaya bisa ditukarkan saat UTS dan juga UAS. Oke, kalau begitu saya akan lanjut ke selanjutnya. Sebelum saya mulai perkuliahan yang baru ini, saya ingin mereview terlebih dahulu tentang apa sih yang dimaksud dengan fotogrametri. Oke, ada yang mau membantu saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan fotogrametri? Saya, Bu. Oke, silakan Novita. Fotogrametri. Oke. Baik. Seperti yang sudah dijelasin sama Ibu Monica minggu lalu, fotogrametri itu merupakan pemetaan objek-objek di permukaan bumi melalui pemotretan udara. Oke, good. Betul sekali Novita. Kamu mendapatkan 2 poin tambahan karena sudah membantu saya mereview apa yang dimaksud dengan fotogrametri. Oke, next saya lanjut ke soal yang selanjutnya. Apakah perbedaan antara fotogrametri dengan fotografi? Ada yang mau membantu saya menjawab? Saya, Ibu. Novita lagi. Oke, boleh. Silakan. Jadi kayak yang udah dijelasin sama Monica minggu lalu, kalau misalnya dia fotografi itu proses mengubah dirinya 3 dimensi yang nyata jadi gambar 2 dimensi yang datar. Nah, sementara kalau dia fotogrametri itu memetakan gambar 2 dimensi yang datar kembali ke gambar 3 dimensi yang nyata. Oh, oke, baik. Salah satunya itu. Oke, baik. Oke, boleh Novita 2 lagi poin tambahan untuk kamu ya. Perbedaan antara fotogrametri dan fotografi itu dari hasilnya. Kalau fotografi ya foto itu hasilnya tetap foto itu sendiri yang bentuknya 2 dimensi. Sementara kalau fotogrametri itu antara si foto gitu ya dengan si hasilnya nanti gitu ya, dia akan berbeda. Dimana kalau fotogrametri itu fotonya nanti akan diubah jadi PK atau model 3 dimensi. Oke, itu salah satunya. Baik, ada yang bisa lagi menjelaskan apa perbedaan antara fotogrametri dan fotografi? Kemarin sudah sangat lengkap nih. Ada banyak perbedaan antara fotogrametri dengan fotografi. Oke, siapa yang mau membantu menjawab? Boleh raise hand teman-teman kalau malu. Nggak ada? Untuk 2 poin tambahan loh kalau benar jumlahnya. Oh boleh, silakan Ferda. Perbedaan fotografi sama fotografi itu di outputnya Bu. Kalau fotografi itu tentunya cuma kayak foto gitu, terus kalau fotogrametri itu bisa menjadi peta gitu. Oke, betul Ferda, tapi sayangnya itu sudah disebutkan oleh Novita gitu ya. Jadi maaf Ferda belum bisa dapat 2 poin tambahan, tapi usaha kamu menjawab akan saya berikan 1 poin tambahan. Selamat Ferda. Oke, baik. Selanjutnya, ada yang mau coba menjawab apa sih perbedaan antara fotogrametri dengan fotografi yang belum disebut oleh Novita tentunya? Oke, silakan Aksa. Andi Bu, Andi. Oh, Andi. Oke, silakan Andi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau nggak salah fotogrametri itu pengambilannya secara vertikal, kalau fotografi secara horizontal. Oke, jelas betul 2 poin tambahan untuk Andi. Selamat. Salah satu perbedaannya adalah itu tadi ya. Kalau fotografi itu dia kita sejajar sama objek horizontal aja gitu kita ambil fotonya. Sementara kalau fotogrametri kita harus mengambil foto secara vertikal karena alatnya kita bawa terbang menggunakan wahana terbang. Oke, selamat Andi, kamu dapat 2 poin tambahan. Ada banyak sekali perbedaan teman-teman antara fotogrametri dan fotografi. Oke, siapa yang mau menjawab lagi? Oke. Yuk, terkait materi minggu lalu nih. Nggak ada? Nggak ada, malu apa gimana? Oke, boleh, silahkan. Saya ingin mencoba menjawab untuk perbedaannya bisa pada saat pengolahan hasilnya Bu. Untuk gimana? pas fotografi biasanya pakai Corel Draw atau yang Photoshop dan lain-lain. Nah, sementara kalau fotogrametri biasanya pakai aplikasi khusus untuk pemetaan seperti aplikasi yang geodesi tematika itu Bu. Ya, Artisoft, Lucid dan lain-lain. Ya, oke, baik. Oke, terima kasih Habib. Habib yang selalu tersenyum. Betul sih, ya. Oke, 2 poin tambahan untuk Habib ya, bahwa perbedaan fotografi dan fotogrametri itu alat pengolahannya beda. Kalau fotografi ya dia fokusnya kayak Corel dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau fotogrametri adalah alat-alat untuk mengolah foto untuk keperluan pemetaan. Jadi software geodesi tematika gitu.
Tapi ada lagi loh perbedaan yang kemarin sudah saya sebutkan pada makeup selain itu. Ada yang mau mencoba menjawab? Lupa semua? Atau ada yang miss kemarin? Jadi, Bu, kayaknya kemarin belum. Tapi kayaknya udah deh. Saya Bu izin menjawab. Oke, boleh silahkan. Aksa. Kalau salah mohon maaf ya Bu. Enggak apa-apa. Kalau setahu saya itu fotogrametri itu kayak bisa mengetahui hasilnya itu kayak 3 dimensi itu loh Bu, sedangkan fotografi itu kayak cuma 1 dimensi, enggak secara detail seperti itu sih Bu. Gitu. Jadi hasilnya lebih detail daripada fotografi gitu ya. Oke, tadi sebetulnya itu sudah include jawabannya Novita ya, tapi oke baik, nggak apa-apa. Saya kasih 1 poin tambahan karena usaha Aksa untuk menjawab. Selamat Aksa. Oke, Habib mau jawab lagi silahkan. Saya mau izin nambah Bu, untuk Ya. perbedaannya bisa pada saat proses pengambilannya Bu. Kalau untuk fotogrametri itu tidak perlu menggunakan perizinan karena kan secara horizontal ya Bu. Sementara fotogrametri itu perlu lihat dulu apakah area itu di luar area penerbangan sekitar di luar radius 15 km dari bandara. Nah, kalau misal ketinggiannya lebih dari 150 itu juga wajib ada surat izinnya Bu. Nah, oke, jawabannya out of the box nih. Habib kayaknya udah 2-3 langkah lebih daripada teman-temannya ya, udah sampai tahu syarat-syarat fotogrametri. Oke, Habib, baik. 2 poin tambahan lagi untuk Habib ya. Selamat. Betul sih jawabannya. Jadi kalau si fotogrametri dia nggak butuh, fotogrametri butuh perizinan. Kalau fotografi nggak butuh perizinan. Oke, good. Betul sekali. Oke, kayaknya mau coba menjawab. Kayaknya Cita. Ya Bu, tapi kalau salah saya mohon maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Kalau jawaban dari saya itu apa kayak distance-nya itu mempengaruhi resolusi dari hasilnya Bu. Jadi fotogrametri mungkin resolusinya jauh lebih baik daripada fotografi. Oke, baik. Jadi karena tergantung pada device, maka resolusinya fotogrametri lebih bagus daripada fotografi. Oke, betul juga. Jawaban dari Cita. Oke, sama Cita kamu juga dapat 2 poin tambahan. Oke, Akil mau coba jawab, silahkan Akil. Izin jawab Bu, tapi sama kayak teman-teman yang lain, maaf kalau salah. Kalau fotogrametri ada 2 alat yang dipakai, yaitu 1 wahana, yang 1 ada sensor. Kalau wahana sendiri ada contohnya USG, kalau sensor ada beberapa contohnya sensor ortometri atau sensor metrik gitu loh, saya lupa Bu. Nah, oke. Kalau kamera hanya menggunakan media kamera saja Bu, fotogrametri. Oke, baik. Oke, wahananya beda. Oke, boleh, betul. Terima kasih Akil untuk jawabannya. Oke, Jogi. Silakan. Fotografi hanya berupa gambar, sedangkan fotogrametri pengambilannya saling bertampalan, Bu. Oke, baik. Oke, betul Jogi, tapi itu juga sudah include jawabannya Novita, tapi oke, nggak apa-apa. It's okay. Jogi dapat 1 poin, Akil tadi dapat 2 poin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Oke, untuk Novita mau coba jawab lagi, boleh? Saya tutup terakhir. Silakan Novita. Enggak jadi jawab. Novita. Maaf Bu. Oh, baik, oke. Jadi jawab. Oke, saya tutup ya untuk soal nomor 2 ini. Jadi perbedaan fotogrametri dan fotografi betul. Terutama tadi di hasilnya ya. Kalau fotografi kan dapat foto, ya udah hasil akhirnya si foto itu sendiri. Kalau fotogrametri enggak. Kita dapat foto, kita harus olah lagi nih jadi model 3 dimensi ataupun jadi pengepang. Nah, di samping jawaban-jawaban yang tadi sudah disebutkan sama Ferda, Andi, Habib, Aksa, Kenya, Akil, dan juga Novita gitu ya. Jawaban-jawaban yang out of the box tapi benar juga gitu. Nah, ada perbedaan yang signifikan daripada fotogrametri dan fotografi. Saya ingin ingatkan ke teman-teman bahwa kalau fotogrametri itu dia butuh perencanaan. Artinya kita kalau mau ngambil itu butuh rencana terbang, butuh jalur terbang supaya memastikan area yang mau kita petakan itu tercover di foto kita. Kalau fotografi kita nggak butuh jalur terbang, kita nggak butuh perencanaan, mau motret apa aja, kapan aja, gimana aja, terserah, silahkan. Gitu ya. Kemudian perbedaan fotogrametri dan fotografi kalau tadi Akil sebut ada di wahananya, ya betul juga. Kalau si fotogrametri kita butuh wahana terbang, kalau si fotografi belum tentu kita butuh wahana terbang. Kemudian tadi si Cita kalau nggak salah dia bilang
ada perbedaan device nah antara fotogrametri dan fotografi. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah perbedaan device antara fotogrametri dan fotografi itu terutama ada pada kamera yang digunakan. Jadi saat kita berbicara fotogrametri, terutama fotogrametri yang standar, maka kita akan gunakan kamera yang nanti bersifat metrik atau kamera yang memang khusus digunakan untuk memetakan suatu area, untuk mengambil data fotogrametri. Sementara kalau fotografi, fokus kita adalah memanfaatkan kamera yang non-metrik gitu. Jadi ada perbedaan device itu yang membuat memang kualitas geometri antara foto-foto yang diambil untuk fotografi akan berbeda dengan fotogrametri karena yang satu pakai kamera khusus permukaan, yang satu pakai kamera komersial biasa gitu. Nah, jadi itulah perbedaan-perbedaan untuk fotogrametri dan fotografi. Di samping kita harus butuh perizinan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tambahan-tambahan perbedaan lain antara fotogrametri dan fotografi. Oke, next soal yang ketiga, siapakah Bapak fotogrametri? Ada yang mau menjawab? Tikna, Bu. Silakan. Ya. Bapak Kolonel Aimi Leusedet. Oke, good. 2 poin tambahan untuk Tikna. Oke, betul sekali ya teman-teman. Jadi Bapak fotogrametri itu Kolonel Aimi Leusedet yang berasal dari kalangan militer, orang pertama yang memanfaatkan foto udara untuk pembuatan peta. Oke, good. Yang terakhir, adakah organisasi yang khusus menaungi fotogrametri di Indonesia? Oke, Akil, silakan. Untuk organisasi di Indonesia sendiri belum ada ya, Bu. Oke, kenapa belum ada Akil? Karena keterbatasan sumber tenaga daya manusianya, Bu. Oke, good. Oke, 2 poin tambahan untuk Akil. Baik, untuk kita selanjutnya, apa efek dari tidak adanya organisasi khusus yang menaungi fotogrametri? Oke, mau coba dijawab, Novita? Enggak dulu, Bu. Enggak, oke, Hawari. Oke, silakan Hawari. Mungkin izin menjawab, Bu. Iya. Maaf kalau salah. Jadi tidak adanya organisasi yang khusus menaungi fotogrametri di Indonesia itu jadinya jadi yang spesialisasi fotogrametri ini di Indonesia masih kurang, kayak tadi kata Akil kan, kayak kekurangan sumber daya manusianya. Terus jadi negara kita itu lebih lebih untuk ngekor aja ke bangsa lain gitu, kayak kita nggak bisa mandiri gitu dalam pembuatan fotogrametri. Mungkin dari saya gitu. Good, betul sekali Hawari. Hawari ini wajahnya mirip sama Afrizal 2018 ya. Tapi namanya mirip kayak teman saya S1 dulu. Dulu waktu teman saya S1 di UGM namanya Hamari. Sekarang ini Hawari. Oke. Hawari kamu dari Jepang. Kamu lahir di Jepang? Iya, Bu, lahir di Jepang, Bu. Itu orang tua tugas belajar di Jepang atau gimana? Enggak, Bu, kebetulan ini aja lahirnya di Jepang, cuman lamanya di Indonesia, Bu. Oh, cuma. Iya, Bu. Oke, baik. Good. Nanti namanya Hawari. Kalau teman saya yang Hamari itu lahirnya nggak di Jepang sih, karena bapaknya lagi tugas belajar S3 di Malaysia, dia lahirnya di Malaysia. Oke. Sekarang jadi kepala bidang pemetaan di kantor BPN Manokwari. Semoga Hawari next jadi petinggi BPN juga ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir tadi kan tidak ada organisasi khusus yang menaungi fotogrametri, betul kata Akil, karena sumber dayanya kurang, maka efeknya seperti yang sudah disebutkan, kita sering jadi followers aja gitu. Nah, contoh dari organisasi khusus yang menaungi fotogrametri itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Novita. Kalau yang di Indonesia sendiri itu ada Ikatan Sumber Indonesia, terus ada juga Ikatan Geografi Indonesia, terus ada juga Masyarakat Ahli Pengindahan. Maaf ya, Bu, Oke, baik. Gak apa-apa. Oke, jawabannya kurang tepat ya Novita, karena itu bukan organisasi khusus yang menaungi fotogrametri, tapi organisasi yang menaungi fotogrametri di Indonesia. Jadi nggak secara khusus. Tapi nggak apa-apa. Salah pun saya beri poin. 1 poin tambahan untuk Novita karena berusaha menjawab. Jadi teman-teman kalau salah nggak usah minta maaf, karena bakalan tetap saya kasih poin. Oke, justru saya kasih poin. Benar. Itu organisasinya bukannya itu nggak sih, yang International Society for Photography and Photography itu nggak? Satunya lagi
Apa? Yang internasional gradation scale. Bukan. Oke, bukan ya? Ya udah Bu. Oke, Farid Akbar Kautsar, silahkan. Mau dicoba apa sih contoh nama organisasi khusus yang menaungi program metri? Izin menjawab Bu, mohon maaf kalau salah, kalau benar alhamdulillah. Mungkin ini ya, American Society of Photogrammetry. Yes, betul sekali. 2 poin tambahan untuk Farid, selamat. Oke, Habib dan juga Aksa, silahkan tunggu permainan selanjutnya ya. Anda menjawab dan mendapatkan poin. Oke, selesai saya mereview materi minggu lalu ya teman-teman. Jadi 4 poin yang teman-teman harus mengerti dari perkuliahan minggu lalu. Plus saya ingin tambahkan bahwa awal-awal fotogrametri itu dari ini adanya burung yang kemudian kita suruh membawa suatu kamera untuk memotret suatu wilayah. Jadi ini pertama banget itu justru dilakukan oleh burung yang kita suruh gitu. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kita menggunakan para layang, balon, dan juga layang-layang untuk mengakomodasi kamera yang kita pakai untuk memotret permukaan bumi. Nah, semakin canggih sampai di tahun 1902 itu ditemukan adanya suatu pesawat udara yang bisa kita gunakan sebagai akomodasi untuk membawa alat-alat kita di udara dan memetakan di sana. Nah, jauh-jauh setelah itu sampai akhirnya sekarang yang berkembang di Indonesia adalah dan juga di luar negeri sih hampir seluruh dunia ya, fotogrametri adalah pemetaan menggunakan foto udara yang memanfaatkan wahananya ini. Bisa pesawat single engine atau satu baling-baling ya, atau pesawat ATR. Bisa juga menggunakan pesawat double engine yang seperti pesawat komersial pada umumnya. Kalau teman-teman naik pesawat gitu ya, bisa menggunakan wahana itu. Dan bahkan sekarang fotogrametri mulai nggak standar. Kenapa nggak standar? Karena hadirnya ini pesawat tanpa awak, UAV fixed wing ataupun UAV quadcopter, di mana sekarang orang-orang ngomong kalau itu fotogrametri. Padahal jika kita ngomongin fotogrametri yang standar, ya UAV dan lain sebagainya itu nggak masuk kelas fotogrametri gitu sebetulnya. Cuma karena sama-sama pemetaan dari udara, maka kita seakan-akan memaksakan bahwa teknologi ini adalah fotogrametri, tapi sebenarnya nggak standar. Nah, kenapa sih hadir UAV dan juga quadcopter dan lain sebagainya itu untuk pemetaan? Karena mulai sekarang ini menuju ke era sekarang ini kita butuh sesuatu hal yang murah atau low cost. Jadi nggak jarang banget orang-orang itu menggunakan berbagai macam cara untuk menyederhanakan suatu instrumen biar dia itu bisa low cost, jadi harganya itu nggak terlalu mahal. Harga teknologi fotogrametri itu ya sebenarnya mahal banget gitu ya, meskipun tidak mahal subjek elektris ya. Tapi karena dia mahal banget, makanya orang-orang pengen gimana caranya biar segera murah gitu. Terestris aja yang mahal banget juga sekarang mulai dimurahkan gitu dengan adanya GPS geodetik rakitan, dengan adanya TS yang kemudian dimasukkan ke handphone dan lain sebagainya. Itu kan perlu kita kaji sebagai seorang akademisi. Layak uji nggak nih alat-alat yang low cost ini? Nah, sama halnya dengan sekarang. Kalau kita main-main dengan UAV, kalau kita main-main dengan fixed wing, meskipun itu UAV fixed wing gitu ya, yang menggunakan remote dan instrumen nggak standar, tugas kita tuh sebetulnya adalah mengkaji cocok nggak dia kita masukin ke ilmu yang standar gitu ya teman-teman. Jadi memang nanti kita akan belajar tentang UAV, tapi fokus kita di fotogrametri yang pertama ini adalah fotogrametri yang standar, menggunakan alat-alat standar, pesawat udaranya standar, kameranya standar. Sementara UAV yang fotogrametri akan kita pelajari di fotogrametri 2 sebagai suatu wawasan agar teman-teman nanti bisa ikut dalam pengujian. UAV sudah layak belum kita adopt sebagai teknologi pemetaan fotogrametri? Ya, oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait materi minggu lalu, teman-teman? Tidak ada? Mungkin izin bertanya Bu, masalah yang tadi kan yang pertama kali dipakai kan burung Bu. Sedangkan karena kan memang teknologinya kan masih belum ada pesawat kayak gitu. Yang mau saya tanyakan itu apakah kamera zaman dulu itu ada remote controlnya atau enggak gitu, karena apakah nanti di udara itu burungnya disuruh mencet tombolnya atau istilahnya gimana gitu biar bisa memetakan gitu, atau pakai remote control udah ada gitu Bu. Mungkin itu Bu, makasih ya Bu. Kalau ini tuh pertanyaannya out of the box ya. Bagus, suatu pertanyaan yang bagus. Iya, kita patut bertanya-tanya juga gimana itu burung ya waktu disuruh untuk memetakan, apakah kamera saat itu sudah bisa di remote otomatis gitu ya. Tapi memang ternyata jawabannya kamera waktu itu
itu memang belum bisa kita remote otomatis. Tapi kalau teman-teman lihat kamera zaman dulu, itu dia sudah ada timernya juga kok teman-teman. Jadi yang dibawa oleh guru itu sudah menggunakan kamera yang timer pada saat itu, pada zaman dulu banget itu bahkan kamera-kamera lawas ya yang mungkin sekarang dijual-jual di tempat-tempat film antik itu sudah menggunakan timer. Nah, timer itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang yang pada saat itu minta tolong sama si burung merpati ini untuk dipotretkan. Jadi udah di set timernya dia harus jepret sebanyak berapa kali dan yang dijepret itu kira-kira sudah diperhitungkan gitu ya sebelumnya bahwa oh nanti di titik 10 detik maka dia akan jepret area ini gitu dengan burungnya terbang ke arah sana. Tapi memang hasilnya itu ya tidak sesuai ekspektasi manusia pada saat itu gitu ya, bisa bayangin lah burung kan nggak bisa kita kendalikan, dia mau terbang bebas meskipun yang namanya merpati kalau kita lepas gitu ya apalagi ada pasangannya dia bakalan balik lagi gitu ke pasangannya gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa ngontrol dia apakah bakalan tepat atau enggak. Nah itulah yang kemudian menjadi sejarah kenapa orang-orang bikin para layang untuk fotogrametri. Nah harapannya itu supaya orang bisa ikutan terbang juga, jadi gitu Lori. Jadi kalau dulu yang dipakai itu timer gitu ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan di sini? Sama-sama. Ada pertanyaan? Enggak? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman, hari ini saya akan membuat teman-teman bertemu satu sama lain dulu, tapi dengan diskusi, ya. Diskusi saya akan bagi teman-teman ke dalam beberapa breakout rooms. Di sini nanti akan ada 6 breakout room. Silahkan nanti teman-teman mendiskusikan kamera yang digunakan, bukan kamera yang digunakan. Kamera itu kira-kira ada berapa jenis sih, dan juga kalau ada beberapa jenisnya apa aja gitu. Nah, saya akan beri waktu teman-teman untuk berdiskusi selama kurang lebih 10 menit ya, untuk nanti bisa teman-teman sampaikan secara singkat hasil dari diskusi masing-masing kelompok breakout room ini, sekaligus kalau teman-teman mau say hi satu sama lain di breakout room, silahkan saya beri kesempatan pada teman-teman untuk join ke room masing-masing. Saya akan buka, sudah saya buka, silahkan join ke breakout room masing-masing selama 10 menit, silahkan Isi Om. Pertanyaannya apa tadi? Kamera apa aja ya tadi ya? kamera untuk fotogrametri kayak ini. Fotogrametri. Iya. Apa cok? Fotogrametri. Gak ada yang tahu anjir. Bentar nih. Ada. Oh ini ada nih. Tipe Vexel Ultra Cam D. Ini mereknya apa? Gimana tau? Aku dapat satu nih. Oh, kameranya ada yang metrik sama non metrik ya? Jadi kita nyari merek kameranya atau spesifikasinya ya? Nah itu nggak tahu. Ya tadi langsung join lagi saya juga. Ini bukan coy. Apa? Yang Vexel Ultra Cam D ini. Itu metrik apa non metrik? Nggak dijelasin sih di sininya. Cuman kamera foto udara digital yang memiliki lebih dari satu saluran optis bertipe Vexel Ultra Cam D yang biasanya digunakan dengan menggunakan pesawat terbang kecil atau bisa juga dengan menggunakan helikopter. Udah itu doang. Nggak tahu ya udah coba itu piye.
Yang Ini lain di chat, dapatnya apa? ini yang mau ngomong siapa nih? Dan ini kita setelah diskusi terus kita langsung ngomong gitu. Iya. Oh, ini aja nih ada Lu dapat apa, Dit? Yang tadi baru klasifikasi kan, metrik sama non metrik kan. Terus ada penjelasannya lagi nggak? Ini yang large format, medium format, dilengkapin koordinat. Terus ada apa non metrik itu small format, tidak stabil geometrik, ekonomis, kalibrasinya beda. Itu dimasukinnya nggak apa-apa, ditambahi sama yang tadi punya habits. Ini kita catat atau siapa nih nyatet? Anjir. Ini siapa yang mau ngomong nanti, guys? Dikna. Apa tadi? Coba. Oke, Dikna dulu. Coba Ya, dicatat dulu ya, Dikna. Ya. Itu tadi. Itu dari STPN itu, Dep. Yang metrik-metrik itu kan sih? Iya, kayaknya. Iya. STPN ya, yang standar 23 cm itu ya? Ya nggak sih? Standar 23. Yang metrik tuh 23 kali 23 cm. Pesawat iya, benar. kamera metrik standar 23 cm. Ya itu dicatat aja kali ya. Gimana tadi? Catat itu tuh. Apa tadi itu yang awal-awal? Apanya? Cara bisa dengan wahana pesawat berawak. Dan wahana lain seperti pemakaian ultralight vehicle. Sehingga mampu membawa jenis kamera ringan. Contohnya pesawat berawak dengan kamera metrik standar 23 cm kali 23 cm. Itu berawak? Iya, nama PB singkatannya pesawat berawak. Dapat juga dengan yang ukuran medium 6 cm kali 6 cm. Oh, itu mesti lihat di modul. Iya, yang di modul. Oh, iya. Yang STPN itu. Yang lain ada lagi. Terus pesawat ultra ringan dengan membawa kamera ringan atau format kecil. Ya itu. Itu ada lagi kan jenisnya dibagi lagi ya. Ada yang berdasarkan konstruksi, berdasarkan sensor gitu nggak sih? Yang tadi? Iya. Yang mana itu, Dep? Coba bacain dong. Nggak tahu sih. Cuman kalau jenis-jenis kamera bukan gitu. Nggak tahu sih. Kan cuma lihat aja tadi. Jenis-jenis kamera. Kalau berdasar konstruksi yang tadi ya, metrik, non metrik. Berdasar ukuran sensor itu ada yang large, medium, sama small. Itu aja tercatat tuh. Gimana? Berdasarkan ukuran sensor, ada yang large, medium, sama small. Kalau large itu 150 mm dikali 150 mm. Kenapa nggak copy paste kirimin aku aja gitu ya? Oh iya bener juga ya. Yang sambil diskusi sambil ngobrol ya nggak? Oke, bentar Pre. Oh iya juga, baru sadar. Oh ini bentar. Yang ini bukan sih, coba tes. Tes. Bener? Saya ulangi lagi, bener? Aman ya? Santai dong, jangan gagas dong. Bener nggak tahu aku. Kaget dah. Udah, yang penting Dikna bantu kita ya guys. Fits kalian kirim fits. Verde kirim kalau ada. Kalau ada parah. Iya, itu tadi yang ada tuh.
Ya lagi, apalagi ya? Apalagi jenis-jenis kamera, guys? Jenis-jenis kan maksudnya, nggak usah cari arti lagi kan, jenis aja kan. Diskusi apa lagi? Jenis kamera. Udah dapat apa aja, Dikna? Ya tadi kamera standar metrik, kamera metrik format medium, format kecil, digital. Oh, digital ya, ngomong digital lah. Kalau Citra tuh bukan kamera ya? Cek WA, Dik. Citra itu orang bukan kayak teman gitu nggak sih namanya Citra? Ya, bisa sih ya. Tapi ya gimana ya, cuy. Citra. Udah Nah, mau itu aja selesai. Udah guys. Kok pada live sih? Live-nya nunggu dong. Iya juga ya, kenapa padahal. Ini berarti nggak disuruh merek toh? Ya cobain nanti kan, bilang kan. Kalau salah juga nggak apa-apa sih. Iya sih. Bu, tempat duduk saya diambil Sugeng, Bu. Sugeng tuh siapa? Farid. Ini kamu nyebut Acong nama Junior, Bu. bapaknya ya? Iya, Bu. Ampun deh. Bukan, Bu. Bapak saya bukan Sugeng, Bu. Itu bapaknya Akil, Bu. Ya ampun. Bapak saya Hendro, Bu. Saya harus ngafalin satu-satu nih kayaknya nama bapak kalian ya. Geometri dan bahasa objek melalui pengukuran untuk mengamalkan Oke. Ini sudah semuanya join ya. Oke. Ada yang nggak kebagian tempat duduk nih? Nggak apa-apa. Oke, karena maksimalnya emang 25 orang. Oke. Yang 5 tempat duduknya spesial di atas. Oke, baik. Teman-teman, sudah selesai berdiskusi semua. Sekarang saya ingin tanya ke perwakilan kelompok saja. Oke. Kelompok 1 ada Andi, Habatina, Melinda, sama Rahma. Oke, siapa yang mau mewakili kelompok untuk bukan mempresentasikan, tapi menjelaskan hasil diskusi kelompok? Kira-kira ada berapa jenis kamera dan jenisnya apa aja? Silahkan. Oke, siapa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Ya. Kamera ada 9 jenis sesuai yang kami diskusikan tadi. Yang pertama DSLR kamera, kedua mirrorless kamera, ketiga compact kamera, keempat bridge kamera, kelima action kamera, terus kamera video, kamera medium format, multi-view kamera, sama kamera smartphone. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 untuk jawabannya. Kita akan cari pembanding ya. Kita akan bandingkan dengan kelompok 2. Ada Verda, Dikna, Hafiz, Rizal, dan juga Yosep. Oke, salah satu siapa yang mau mewakili teman-temannya mau menyampaikan hasil diskusi? Ada berapa jenis kamera dan apa aja? Saya Bu Dikna. Silahkan. Jadi fotogrametri itu kan ada 2, metrik dan interpretatif. Yang untuk metrik ini kameranya dibagi menjadi 3, ada kamera standar dengan ukurannya 23 x 23 cm. Kamera standar 23 x 23 cm ini untuk memberikan gambaran awal sehingga nanti terdapat simulasi kaitan wahana kamera, skala pemotretan, dan luasan proyek. Kemudian ada kamera metrik format medium
6x6 sama format kecil 36 mili kali 24 mili. Dari jenis data rekaman itu ada dua, ada kamera sensor berdasarkan sensor sama kamera digital. Kalau yang kamera digital itu memiliki lebih dari satu saluran optis, contohnya tipe Vexel Ultracam D. Kamera ini biasanya digunakan dengan menggunakan pesawat terbang kecil atau bisa helikopter. Kemudian yang kamera berdasarkan sensornya itu juga terbagi jadi 3, ada large 150 mm kali 230 mm, medium 36 mm kali 46 mm, sama yang small kurang dari 36 mm. Oke, baik. Sekian, Bu. Jadi kalau ini kenapa? Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Jadi kalau dari kelompok 2 ini sudah lebih menjurus ke ada kamera jenisnya tadi ada yang large format, medium format gitu-gitu ya. Oke, baik. Oke, kita akan cari pembanding lagi ke kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ada Jogi, Diva, Lutfiah dan juga Reva. Oke, silakan. Salah satu siapa yang mau menjelaskan? Izin menjelaskan, Bu. Silakan. Dasar tadi diskusi tadi, kamera dibagi jadi dua, yang pertama metrik dan non-metrik. Nah, kamera metrik itu dirancang khusus untuk keperluan fotogrametri, jadi buat foto udara. Nah, kalau yang non-metrik dirancang untuk yang fotografi di daratan, tapi bisa juga dipakai di udara. Contoh kamera diantaranya di LSR, Pocket, Pro Summer, Mirrorless, Point and Shoot, Film and Analog, Action kamera 360, Medium Format, Underwater kamera. Oke, baik. Ada overlap antara kelompok 3 dengan kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kalau dengan kelompok 2 overlapnya ada kamera metrik, non-metrik. Kalau dengan kelompok 1 ada overlap tentang jenis-jenis kamera, ada kamera action, kemudian dan lain sebagainya yang sudah disebutkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita akan cari pembanding lagi nih. Kelompok 4. Di kelompok 4 ada Habib, Teras Bumi, kemudian Bianca, Devi, dan juga Aksa. Oke, silahkan. Siapa yang mau mewakili kelompoknya? Izin, Bu, untuk menjawab. Iya. Iya, untuk dari kelompok 4 itu ada 14. Jadi itu pertama itu ada bridge kamera atau prosumer, atau terus ada yang kedua mirrorless kamera, yang ketiga digital single lens reflex atau DSLR kamera, yang keempat ada digital finder kamera, yang kelima ada boutique kamera, yang keenam ada digital single lens translucent kamera atau DSLT kamera. Terus selanjutnya ada action digital kamera, medium format kamera, terus ada 360 kamera, ada Polaroid kamera, underwater kamera, GoPro kamera, drone, dan webcam, Bu. Begitu. Oke, banyak banget ya. Oke, hampir sama dengan kelompok 1 ya. Intinya adalah banyak jenis kamera gitu. Oke. BTW Bianca, terima kasih loh ya. Teman-teman, ini Bianca ini salah satu orang yang membantu kemarin publikasi prodi karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang luar biasa gitu ya. Dengan deadline yang hanya 2 jam, Bianca mampu menyelesaikan 1 paper in English gitu. Oke, terima kasih banget ya Bianca ya. Iya, Ibu, sama-sama. Oke. Baik, selanjutnya untuk kelompok 5 ada Putih, ada Akil, ada Ashim, Farid, dan juga Prastika. Oke, silahkan. Siapa yang mau menjelaskan? Izin menjawab, Bu. Tapi Silakan. Sebelumnya maaf off cam karena di sini jaringannya lagi susah, Bu. Oke, nggak apa-apa. Perkenalkan, saya Putih Aisyah dengan NIM 117-200-002. Yang pertama itu ada kamera untuk fotografi ya, Bu. Ada DSLR untuk membuat keseimbangan gambar menjadi lebih baik. Ada mirrorless, yaitu memiliki mobilitas yang lebih nyaman karena ukurannya lebih ringan. Ada action cam, kamera yang digunakan untuk mendukung aktivitas di luar ruangan. Ada 360, yaitu kamera yang cocok untuk menggambarkan pemandangan alam dan suasana ruangan. Dan ada underwater cam untuk ketahanan mengambil jenis gambar di dalam air. Nah, lalu ada kamera yang untuk fotogrametri, Bu. Yang pertama itu ada kamera udara lensa tunggal. Yang kedua ada kamera udara dengan multi lensa, serta kamera panorama.
Oke, baik. Oke, sama ada overlap juga ya dengan kelompok sebelumnya ya. Hanya ini ada sedikit pembeda di mana kamera yang untuk foto udara itu ada terdiri dari beberapa macam. Oke, baik. Terakhir pembandingnya untuk kelompok 6 ada Ganda, Nopita, Hawari, Ridwan, dan juga Zaki. Silahkan, siapa yang mau mewakili teman-teman menjelaskan? Mungkin saya Bu izin. Oke, silahkan Hawari. Mewakili dari teman-teman tadi mungkin udah banyak disebutkan juga sama teman-teman yang lain. Ada jenis-jenis kamera itu DSLR yang dari cahaya itu langsung masuk ke cermin terus masuk ke viewfindernya cenderung lebih berat. Terus yang baru belakangan ini naik lagi mirrorless, jadi langsung cahayanya langsung masuk sensor dan itu cenderung lebih enak dan enak dibawa kemana-mana gitu, kayak kekinian gitu. Dan yang 3 ada point dan end shoot, itu kayak langsung tinggal pencet aja lah gitu, istilahnya kayak sosisones gitu, tinggal buka. Nah kalau ini point and shoot itu langsung pencet dan gambarnya itu langsung masuk gitu. Okay. Nah, terus ada bridge kamera DSLR tapi yang model bisa di kantong juga. Ada kamera film, nah ini juga belakangan viral juga, lagi naik juga karena vibes-nya kan vintage banget gitu, istilahnya kayak 35 mm tuh kayak enak banget gitu katanya. Terus ada kamera instan Polaroid yang kayak kalau orang zaman dulu tuh tinggal pencet keluar gambarnya terus dikibas-kibasin gitu. Terus ada action cam kayak buat vlogger-vlogger gitu. Terus ada kamera 360, ini bisa buat kayak ambil pemandangan yang secara luas gitu. Terus ada kamera medium format, biasanya juga pakai roll film. Ini juga termasuk kamera yang jadul juga. Biasanya mereknya Pentax. Terus ada juga underwater cam. Untuk kamera yang fotogrametri tadi dapat 2 poin. Yang pertama itu ada metrik, yang kedua ada non metrik. Mungkin dari kami itu aja, kalau kurang lebihnya mohon maaf. Oke, good, baik. Oke, terima kasih Hawari. Kamu kayaknya anaknya hype abis ya, mengikuti tren masa kini. Oke, baik. Oke teman-teman, ada 6 variasi jawaban dan manakah yang akan kita ikuti ya, atau manakah yang kira-kira cocok gitu ya dengan apa yang sedang kita pelajari saat ini. Kita akan lihat setelah ini, setelah saya menyampaikan selamat kepada Safira, Habib, Kenya, Ashim, terus Aksa, Akil, Ferda, Kautsar, Hafiz, Daerah Bumi, Andin, dan juga Diva. Selamat ya teman-teman, kalian mendapatkan 10 poin tambahan karena berhasil memperoleh 3 nilai teratas ya. Nilai yang paling tinggi 90, bawahnya 89, bawahnya 88, bawahnya sebenarnya 87, mepet banget. Tugasnya bagus-bagus semua. Saya sampai bingung ini menentukan harus dikasih nilai berapa gitu, karena bagus banget. Saya sangat mengapresiasi tugas kalian. Selamat untuk teman-teman yang namanya tertulis di depan, mendapatkan 10 poin tambahan. Bagi yang belum dapat 10 tambahan, jangan berkecil hati. Ingat ya, masih banyak tugas-tugas dan kuis menanti dan juga games yang juga bisa membuat teman-teman mendapatkan poin-poin tambahan. Oke, selamat ya teman-teman semuanya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, untuk menjawab hal itu tadi, saya akan menampilkan suatu video. Ini hasil karya kakak angkatan kalian. Kamera dalam fotogrametri merupakan instrumen terpenting karena digunakan untuk menangkap foto. Foto yang ditangkap oleh kamera dalam fotogrametri harus akurat, yaitu mempunyai kualitas geometri yang tinggi. Hal ini diperoleh dari kamera yang teliti, baik untuk keperluan foto udara maupun foto terestrial. Secara umum, kamera diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu kamera metrik dan non-metrik. Kamera metrik mempunyai ukuran sensor large format dan medium format. Kamera ini dirancang khusus untuk keperluan fotogrametri. Kamera metrik dibuat stabil dan harus dikalibrasi secara menyeluruh sebelum digunakan. Nilai-nilai kalibrasi dari kamera metrik seperti panjang fokus, distorsi radial lensa, koordinat titik utama foto yang diketahui, dan dapat digunakan untuk periode yang lama. Kamera metrik dinilai mampu memberikan ketelitian yang baik, akan tetapi untuk area pemetaan yang relatif kecil dipandang kurang ekonomis.
Kamera non-metrik mempunyai ukuran sensor small format. Kamera ini memang dirancang khusus untuk foto profesional maupun pemula, di mana kualitas foto diutamakan daripada kualitas geometrinya. Akan tetapi, kamera non-metrik mempunyai keterbatasan, yaitu ketidakstabilan geometri dan ukuran film, karena mempunyai sensor ukuran small format. Kamera non-metrik sering digunakan pada pemetaan foto udara pada area yang relatif kecil, karena dipandang lebih ekonomis. Sama suaranya? Enggak ya? Yang membuat Lulu, mahasiswa 2019 ya. Oke, baik. Teman-teman, ada yang suka bikin video-video kayak gini nggak? Kalau ada yang suka, yuk gabung sama kami. Halah, kok saya jadi promosi. Nggak, kalau ada yang suka bikin-bikin video kayak gitu, kemudian suka bikin konten-konten gitu ya, yuk ikut. Mungkin bisa bantu saya, nanti hubungin saya ya, membantu saya karena saat ini saya sedang dalam proyek juga untuk membuat video-video interaktif dan juga video-video terkait pembelajaran tapi yang mengasyikkan gitu. Jadi nanti teman-teman boleh ikut dalam proyek tersebut. Dan saya juga sekarang kan sebenarnya nggak sekarang juga sih, sejak saya masih mahasiswa kan, kalian tahu Pak Andi Arsana ya? Ya, saya bekerja bersama Pak Andi Arsana itu. Nah, proyek kami sekarang ini juga sedang membuat video, tapi video semi drama gitu, teman-teman, terkait dengan pembelajaran hukum laut. Nah, bayangkan, hukum laut tapi disajikan dalam bentuk drama percintaan. Akan seperti apa? Nah, nanti teman-teman tunggu. Nah, bagi teman-teman yang punya hobi untuk bikin video-video pembelajaran kayak gitu, boleh nanti hubungi saya untuk nanti kita join bareng-bareng ya dalam proyek tersebut gitu. Nah, ini Lulu juga salah satunya, salah satu yang menjadi bagian dari proyek pembuatan video interaktif itu gitu. Oke. Nah, itu tadi teman-teman video yang sudah ditampilkan ya. Nah, kalau diringkas sebetulnya akhirnya ini. Kalau diringkas, jenis-jenis kamera itu terbagi jadi beberapa macam tergantung dengan jenisnya apa dulu gitu. Kamera bisa dipisah menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kalau berdasarkan sistem pekerjaannya atau perekaman datanya. Kalau berdasarkan sistem pekerjaan atau perekaman datanya, itu ada kamera analog, ada juga kamera digital. Kamera analog itu kamera yang masih menggunakan film, sementara kalau digital udah nggak perlu lagi pakai film. Nah, kamera analog ini sekarang emang udah nggak kita gunakan lagi, kecuali untuk keperluan-keperluan yang perlu vintage gitu tadi ya, seperti yang Hawari bilang bahwa ada hype untuk ke vintage gitu, makanya kita sedang pakai kamera analog lagi ngehits lagi gitu. Nah, tapi kalau untuk pekerjaan ataupun secara umum sebenarnya kamera analog ini sudah tidak lagi kita bahas. Nah, begitu juga untuk pekerjaan fotogrametri. Saat ini fokus pekerjaan fotogrametri adalah fotogrametri yang digital. Fotogrametri tidak lagi menggunakan kamera dengan jenis sistem pekerjaan atau jenis sensor yang analog. Jadi kita sudah meninggalkan kamera-kamera yang menggunakan film, tapi kita sudah menggunakan kamera yang sifatnya digital. Jadi pada saat kita berbicara tentang fotogrametri yang standar, maka kita harus ingat bahwa kameranya ini di era sekarang ini sudah pasti digital, tidak lagi menggunakan kamera yang analog. Kemudian, jika kamera tersebut dilihat berdasarkan konstruksinya, maka akan ada kamera metrik dan ada kamera non-metrik. Sorry, ini typo ya, harusnya metrik. Kamera metrik dan juga non-metrik. Apa sih kamera metrik? Mungkin tadi juga sudah ada teman-teman yang membaca ya, bahwa kamera metrik adalah kamera yang memang didesain khusus untuk keperluan pemetaan. Nah, karena dia didesain khusus untuk keperluan pemetaan, kamera metrik ini memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh kamera non-metrik. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama adalah fiducial mark. Fiducial mark kalau digambarkan, ini ada suatu foto, nah nanti akan ada fiducial mark yang bentuknya seperti ini di area tepi-tepi foto dan tengah foto. Nah, fungsi fiducial mark ini apa sih? Fungsi fiducial mark ini adalah untuk melakukan pengecekan geometri atau kualitas geometri. Saat garis-garis yang seharusnya berpotongan itu tepat bertemu di fiducial mark, berarti bisa kita katakan bahwa geometri foto tersebut bagus. Tapi saat misalkan, ini kan titik tengahnya misalkan di sini, ini kok nggak ketemu di titik tengah, nah berarti kan dia nggak ketemu di fiducial mark. Bisa kita katakan bahwa geometri hasil pengukuran foto tersebut jelek.
Oke, nah kalau jelek kita harus apa? Gimana caranya kita memperbaiki? Kita akan memperbaiki dengan nilai kalibrasi kamera. Jadi kalau garis-garis ini tidak bertemu pada satu titik yang sama, maka bisa dipastikan bahwa kualitas geometri foto ini jelek atau mengalami kesalahan. Nah, kesalahannya disebabkan oleh apa sih? Disebabkan oleh distorsi kamera atau kesalahan pada kamera, sehingga kamera tersebut memerlukan kalibrasi. Nah, kelebihan dari kamera metrik ini, nilai kalibrasinya itu bisa bertahan 2-5 tahun karena sifat kamera metrik ini stabil jika dibandingkan dengan kamera non-metrik. Oke, kenapa bisa kita katakan kamera metrik ini stabil? Karena dia sudah didesain memang untuk keperluan pemetaan, jadi sifatnya dia itu lebih kuat ya, lebih bandel gitu ya. Sehingga kalau dia punya satu kesalahan aja, kesalahan ini dengan hari ini sampai dengan besok 2-5 tahun lagi sesuai dengan usia kamera itu akan tetap sama gitu. Nah, berbeda halnya dengan kamera non-metrik gitu. Meskipun kamera metrik tadi sudah didesain dengan sangat sempurna ya, kemudian dia sudah diset juga untuk keperluan yang bagus banget gitu. Makanya kita membuat dia jadi ya pokoknya bisa bekerja secara bandel gitu. Nah, kamera metrik ini tetap memiliki kesalahan karena ya namanya desain dari manusia ya. Desain dari manusia mana ada sih yang sempurna, meskipun kita udah ngeset segala sesuatu sempurna, tapi ya tetap aja pada akhirnya nggak ada apa yang kita buat itu sempurna, itu nggak ada gitu. Nah, itu kamera metrik. Nah, kalau kamera non metrik lebih parah lagi gitu. Dari kamera metrik yang dia udah didesain dengan sangat sempurna aja masih punya kesalahan, nah kamera non metrik apalagi tambah-tambah gitulah istilahnya. Kalau kamera non metrik ini nilai distorsinya itu berubah-ubah setiap waktunya. Saat kita pakai kamera non metrik jam 10 kita nyalakan, kemudian kita matikan kamera non metrik ini, kemudian kita nyalakan lagi jam 11, itu nilai kalibrasinya atau nilai yang kita gunakan untuk mengoreksi di foto itu sudah berubah. Karena apa? Karena sifat dari kamera non metrik ini sangat-sangat tidak stabil gitu. Kenapa dia bisa tidak stabil? Dia tidak stabil karena memang konstruksinya atau desainnya dia tidak kita buat bandel atau tidak kita buat tetap gitu ya, atau tidak kita buat kuat, karena memang fokus dari kamera non metrik ini seperti tadi yang disampaikan di video adalah gimana caranya kita bisa mengcapture gambar yang indah, bukan tentang geometri ya, bukan tentang kualitas geometri, tapi gimana caranya bisa kita mengcapture gambar yang indah gitu. Jadi kamera metrik memang kamera yang digunakan untuk pemetaan, sementara kamera non metrik ini adalah kamera yang sifatnya lebih komersil, digunakan untuk keperluan-keperluan di luar pemetaan. Nah, contohnya kamera non metrik ini apa? Contohnya tadi yang seperti disebutkan oleh kelompok 1, kelompok 6 dan juga kelompok 4 kalau nggak salah tadi ya, ada DSLR, mirrorless, kamera handphone, ada kamera underwater dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis kamera non metrik. Jadi kamera-kamera yang memang tidak digunakan sesungguhnya untuk keperluan pemetaan. Nah, kamera non metrik ini selain nilai kalibrasinya tadi yang nggak stabil, dia juga nggak punya fiducial mark. Nah, selain nggak punya fiducial mark, dia juga tidak punya koordinat pendekatan pada kamera tersebut. Sementara kalau kamera metrik, dia punya koordinat pendekatan di kamera tersebut, karena memang digunakan untuk keperluan pemetaan. Nah, untuk kamera metrik, ini kemudian dia terbagi menjadi dua jenis. Ada large format, ada juga medium format, di mana kalau large format, itu ukuran sensornya adalah 150 sampai dengan 230. Nah, bentuk dari kamera large format itu nanti akan menghasilkan bentuk foto yang persegi. Jadi bukan persegi panjang. Kalau selama ini kita lihat foto yang dihasilkan oleh kamera-kamera yang kita pakai itu kan persegi panjang. Atau kalau kita bidik di kamera DSLR itu kita akan lihat sensor ataupun plate-nya di situ dia kan bentuknya persegi panjang ya kan. Nah, kalau di kamera metrik large format enggak, bentuk frame-nya di situ, bentuk plate-nya di situ, bentuk sensornya di situ dia persegi karena ukurannya berkisar antara 150 kali 150 sampai dengan 230 kali 230 dengan panjang dan lebarnya itu sama gitu. Sementara kalau medium format ya, medium format dia bentuknya udah persegi panjang ya, di mana ukuran sensornya di situ berkisar antara 36 mm kali 46 mm sampai 60 kali 70 mm. Nah, sementara kalau kamera non metrik hanya terdiri dari satu jenis, yaitu kamera small format, yaitu kamera-kamera yang ukuran sensornya itu kurang dari 36 mm. Nah, ukuran sensor yang dimaksud itu gimana sih? Seperti tadi, kalau teman-teman pernah pakai DSLR kemudian membidik dari bagian bidik itu ya,
teman-teman kan akan lihat kotak itu di situ. Nah, kotak itu adalah menunjukkan area gambar teman-teman itu segitu gitu. Nah, kalau di kamera DSLR teman-teman itu pasti ukuran kotaknya akan kurang dari 36 mm gitu atau akan kurang dari 3,6 cm. Sementara kalau di kamera large dan medium enggak. Ukuran kotaknya itu kalau di kamera large format 15 cm kali 15 cm atau bahkan bisa sampai juga 23 cm kali 23 cm. Jadi teman-teman bisa bayangin dia akan menghasilkan foto ukurannya 23 cm kali 23 cm gitu. Begitu juga dengan yang medium, dia akan menghasilkan foto yang lebih besar daripada yang small format itu tadi gitu. Jadi kalau kita belajar mengenai fotogrametri, jenis-jenis kamera yang harus teman-teman pahami adalah saat kamera tersebut dibedakan berdasarkan jenis perekaman datanya, kemudian konstruksinya dan juga ukuran sensornya. Nah, selanjutnya pertanyaannya, manakah yang kita pakai untuk fotogrametri yang standar? Yang kita pakai untuk fotogrametri yang standar adalah kamera digital yang metrik gitu ya, untuk yang large format maupun yang medium format. Jadi dua-duanya bisa kita pakai, mau large ataupun medium kita bisa pakai untuk keperluan fotogrametri yang standar. Lupakan dulu kamera non-metrik yang small format, DSLR, mirrorless, kamera handphone dan lain sebagainya, karena itu tidak kita gunakan pada fotogrametri yang standar. Gitu ya. Jadi kalau fotogrametri yang standar jawabannya ya harus kamera metrik antara large format ataupun medium format, nanti kita bisa pilih di situ sesuai dengan keperluannya. Nah, kalau ditanya kamera metrik itu apa? Ya kamera yang digunakan untuk keperluan pemetaan. Sudah didesain khusus untuk keperluan pemetaan. Sifat-sifatnya seperti apa? Nanti tinggal sebutkan bahwa dia punya fiducial mark, kemudian punya pendekatan geometri di situ, koordinat pendekatan geometri, kemudian punya kalibrasi yang sifatnya tetap dan juga relatif lebih stabil dengan kamera yang metrik begitu. Oke, nah setelah kalian mengetahui oh ternyata jenis-jenis kameranya itu gitu ya, tapi yang dipakai di fotogrametri hanya metrik dan hanya metrik antara large format dan medium format. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kalau teman-teman sudah tahu tentang kameranya yang dipakai apa, teman-teman harus paham apa aja sih yang ada di dalam kamera tersebut gitu. Nah, kunci keberhasilan pemotretan itu ada pada segitiga pemotretan. Ada di nilai aperture, shutter speed, dan juga ISO data. Bagi teman-teman yang mungkin sudah belajar tentang fotografi atau senang fotografi ya, udah di luar kepala banget nih tentang aperture, shutter speed, ataupun ISO. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum mengenal fotografi, yuk kita kenalan dulu. Karena meskipun dia kamera metrik, large format, ataupun medium format, dia akan diperlakukan ya sama sih seperti kamera non-metrik, di mana pada saat ngambil foto, itu kita harus memperhatikan banget aperture, shutter speed, dan ISO kalau mau menghasilkan foto yang baik. Kita akan ulas satu-satu. Nah, aperture ini apa sih? Kalau aperture itu adalah besar bukaan lensanya. Jadi, lensanya nanti akan membuka sebesar apa sih? Semakin gede bukaan lensanya, semakin banyak cahaya yang masuk. Semakin kecil bukaan lensanya, akan semakin sedikit cahaya yang masuk. Tapi ada efek lain dari aperture. Kalau seandainya lensa kita bukanya sedikit, kan lebih sedikit tuh cahaya yang masuk. Nah, ada efek lain. Efeknya adalah objek kita hanya terbatas fokusnya, karena lensanya bukaannya kecil. Nah, kalau lensa kita bukaannya besar, cahayanya juga bakalan lebih banyak masuk. Nah, akan berefek pada fokus gambar yang bisa kita peroleh itu juga akan semakin luas atau akan semakin lebar. Itu aperture. Sementara kalau shutter speed apa? Kalau shutter speed adalah kecepatan lensa itu membuka dan menutup atau waktu yang diperlukan lensa untuk membuka dan menutup. Itu seberapa cepat sih gitu. Nah, semakin cepat bukaan lensanya, jadi istilahnya kalau jepret tuh cepat, dah selesai. Itu maka efeknya adalah cahayanya semakin sedikit masuk. Tapi semakin lama dia jepret, contohnya jepret, nah baru kayak gitu, maka dia nanti akan semakin banyak cahaya yang masuk. Tapi ada efek lain dibalik dari shutter speed itu. Kalau kita bukanya cepat, buka nutupnya cepat, jadi cepret itu. Saat ada air mancur ya, teman-teman nanti akan lihat hasilnya seperti ini. Seakan-akan airnya itu menjadi butiran-butiran air gitu. Padahal sebenarnya airnya nggak butiran-butiran juga, tapi karena kita jepretnya bisa cepat, maka seakan-akan airnya itu nge-freeze jadi butiran-butiran gitu. Tapi kalau kita bukanya terlalu lama, cahayanya emang lebih banyak yang masuk. Efeknya apa? Efeknya foto kita akan blur. Air yang dia itu terdiri dari titik-titik air gitu ya, dia seakan-akan mengalir deras atau blur yang diakibatkan dari shutter speed kita yang terlalu lama untuk menangkap objek tersebut gitu. Nah,
Yang terakhir adalah ISO. Nah, kalau ISO seperti apa sih? Kalau ISO itu mendefinisikan sensitivitas sensor. Jadi ISO adalah sensitivitas sensor dalam menangkap cahaya itu seberapa gede. Semakin kecil nilai ISO-nya berarti sensitivitasnya semakin kecil. Semakin gede nilai ISO-nya berarti sensitivitasnya semakin besar. Kalau ISO-nya kecil artinya sensitivitasnya kecil, artinya dia akan lebih sedikit nangkep cahaya. Tapi kalau ISO-nya gede, sensitivitasnya gede, dia akan lebih banyak menangkap cahaya. Artinya dia bakalan lebih membuat fotonya itu terang. Tapi efeknya apa? Efeknya kalau ISO-nya kecil, memang gambarnya nanti akan terlihat gelap dan kita akan sulit membedakan satu objek dengan objek lain. Tapi kalau ISO-nya kegedean, cahayanya kebanyakan, itu justru kita kehilangan detail dari objek tersebut karena tergantikan oleh noise. Contohnya ini, harusnya gambarnya kan ini ya ada bunga, kemudian ada semacam diffuser gitu, kemudian ada tabungnya di sini, kemudian ada mangkok. Nah di sini kalau ISO-nya kegedean nggak kelihatan. Nih, dia cuma kelihatan kayak apa bunga apa bukan, ini mangkok apa bukan, diffuser dan lain sebagainya nggak kelihatan. Artinya kita kehilangan informasi dari objek itu karena dia tergantikan dengan noise atau gangguan. Gangguannya berupa apa? Berupa titik-titik cahaya yang nggak seharusnya ada di situ gitu. Jadi kalau mau bagus, ISO-nya gimana? Kalau mau bagus ya ISO-nya ya yang sedang-sedang aja, sesuai sama kebutuhan kita gitu saat itu gitu. Nah, oke. Nah, setelah mengenal segitiga exposure itu tadi, teman-teman juga harus paham bahwa antar komponennya itu saling berurutan atau saling berketergantungan. Itulah kenapa kita sebut sebagai segitiga exposure. Jadi antara ISO, shutter speed, dan aperture itu nggak akan lepas gitu. Mereka akan berhubungan terus. Jadi kalau mau ngontrol sensitivitas lensanya harus pakai ISO, bukaan besar atau kecilnya lensanya pakai aperture, cepat lambatnya pakai shutter speed. Nah ini mereka tuh harus berkesinambungan. Jangan sampai ISO-nya udah bagus nih, tapi karena kita ngatur aperture dan shutter speed-nya jelek, hasilnya gambarnya blur juga gitu. Atau sebaliknya, kita udah ngatur aperture-nya yang bagus, karena ISO-nya jelek, gambarnya jadi kegelapan, shutter speed-nya jelek, kita jadi ngeblur gitu. Jadi kita harus perhatikan betul ketiga komponen ini semuanya tersetting dengan sangat baik gitu ya. Secara ringkas harus seperti apa syaratnya? Oke, kita ringkas dalam do and don'ts yang teman-teman bisa lakukan dan tidak boleh lakukan pada saat memotret objek untuk keperluan fotogrametri ya. Don't, jangan membuka si aperture-nya terlalu kecil sehingga fokusnya itu jadi nggak karuan kemana. Oke, jadi anaknya itu malah nggak fokus, malah dia fokusnya ke belakang gitu ya. Atau justru sebaliknya seperti ini, fokusnya cuma di si anak doang, kemudian belakangnya blur atau punya efek bokeh. Nah itu nggak boleh dalam fotogrametri. Atau seperti ini, karena saking dekatnya sama objek, kemudian kita buka lensanya itu ya sudah standar sih, tapi karena saking dekatnya, jadinya ya fokusnya cuma seperti itu, gitu. Itu juga nggak boleh. Atau seperti ini justru, dia sama sekali bingung nih, ini fokusnya ada di mana, karena bukaan aperture-nya juga nggak jelas nih, mau membidik kemana gitu. Nah, yang boleh teman-teman lakukan adalah seperti ini. Silahkan ambil foto yang untuk seluruh areanya itu jelas, jadi nggak ada yang blur atau hanya terfokus pada satu titik aja. Nih, jadi kan belakangnya ini punya efek bokeh nih, nggak boleh. Jadi lupakan efek-efek bokeh yang teman-teman pelajari di fotografi, karena itu nggak sah kalau kita pakai di fotogrametri. Kalau di fotogrametri kita nggak perlu seninya, yang kita perlu adalah seluruh objek yang ada pada satu frame foto itu kelihatan jelas kayak di bagian kanan. Oke ya. Nah, ada lagi do and don'ts-nya. Oke. Saya akan next. Nah, jangan ambil foto yang membuat kalian terlalu glowing. Ya, ini cerah banget sampai bingung saya ini ya. Ini gimana sih maksudnya kanan kirinya kelihatan cerah banget gitu. Atau mungkin kadang-kadang teman-teman yang cewek juga kita tambahin yuk cahayanya biar kita kelihatan glowing gitu. Nah sampai kayak gini, sampai silau kita lihatnya ya. Sampai silau ini gimana sih maksudnya gitu ya. Nah jadi sangat-sangat cerah sampai kita sendiri kehilangan detail dari objeknya. Jadi pakailah cahaya yang cukup aja gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak akan kehilangan detail dan nggak akan mendapatkan noise terlalu banyak. Jadi cahayanya yang penting cukup aja gitu. Dan yang terakhir adalah teman-teman tolong mengatur shutter speed dengan betul sehingga tidak
memberikan efek foto yang punya motion effect atau kesalahan blur. Oke, yang dimaksud kesalahan blur itu gimana sih? Ya contohnya kayak gini, mobil kan gerak tuh. Nah kita jepret karena shutter speed-nya nggak bagus nih, jadinya ngeblur gitu. Nah harusnya meskipun dia bergerak, itu kita tetap bisa mengambil gambar dengan bagus dan dengan fokus. Nah di sini catatan juga, kalau di kamera fotogrametri itu kameranya yang gerak teman-teman. Objeknya tuh bakalan diem karena kita memotret objek di permukaan bumi. Nah kamera kita yang berjalan karena dibawa oleh suatu wahana terbang. Nah berarti kita harus mengeset agar shutter speed-nya itu sesuai dengan kecepatan terbang kita gitu ya. Jadi kita tidak boleh menghasilkan foto yang blur pada pekerjaan fotogrametri, tapi harus tetap bisa fokus meskipun wahana kita dan juga instrumen kita bergerak. Oke, lalu bagaimana foto yang bagus untuk fotogrametri? Yang jelas dia harus good exposure, artinya pengaturan di aperture, ISO, dan juga shutter speed-nya tadi betul gitu. Nah, contoh foto sederhana yang good exposure tuh gini, mau seberapapun objeknya, seberapapun luas objeknya, semuanya dan juga terlihat jelas. Ini juga nih, gunungnya kelihatan jelas di belakang, meskipun dia awannya jauh, dia tetap kelihatan jelas dan juga detail. Itu adalah good exposure yang harus teman-teman pahami juga kalau ingin mengambil ya, terutama gambar objek-objek di permukaan bumi. Oke, nah ini juga. Oke, baik. Nah, secara ringkas, kalau teman-teman belajar terkait dengan foto untuk fotogrametri, tidak boleh ada kesalahan depth of field dan juga tidak boleh ada kesalahan motion effect atau blur. Depth of field itu artinya efek bokeh. Jadi, kalau depth of field itu istilah kesalahan yang tidak boleh ada dalam fotogrametri. Kalau di fotografi yang biasa, itu biasa kita kenal dengan istilah efek bokeh. Depth of field itu kan menunjukkan perbedaan panjang fokus antara satu objek dengan objek yang lain gitu ya. Nah, jangan sampai kita hanya terfokus pada satu objek sementara yang lainnya jadi blur gitu, karena hal tersebut akan mengganggu informasi yang mau kita ekstrak dari foto-foto di fotogrametri. Jadi hindari kesalahan depth of field tersebut. Dan yang terakhir adalah hindari kesalahan motion effect yang membuat foto kita menjadi blur akibat kita itu akan bergerak ya. Jadi foto-foto kita itu akan bergerak karena memang kamera yang kita pakai itu dibawa oleh wahana terbang. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak? Sudah cukup jelas? Enggak? Oke. Waktunya sih sudah habis teman-teman, tapi boleh nggak kalau saya lebih beberapa menit? Boleh ya? Bu. Oke, baik. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka saya anggap teman-teman sudah mengerti semua nih ya, tentang apa yang saya jelaskan hari ini. Kalau sudah mengerti semua, saya akan lanjutkan dengan games. Kita akan mencari kata dari kumpulan kata di depan. Oke. Nah, siapapun yang berhasil mencari kata yang hilang di depan tersebut, kemudian menjelaskan apa itu artinya, akan saya beri tambahan 3 poin ya. Saya beri tambahan 3 poin untuk bisa ditukarkan di UAS dan juga UTS. Oke, sekaligus saya akan mereview nih. Kan kamera metrik apa, medium format apa, itu semuanya udah dipelajari gitu. Jadi tinggal di-review aja. Nah, reviewnya dari teman-teman yang menjawab. Oke, silahkan bagi yang ingin menjawab dan memperebutkan poin, boleh raise hand. Oke. Hawari, silahkan. Saya akan berikan kontrol ke Hawari. Nanti kamu tandai sendiri. Oke, silahkan. Sudah. Diklik di huruf yang pertama dan diklik di huruf yang terakhir. Dipencet yang mana Bu? Reaksinya? Di huruf yang pertama sama huruf yang terakhir. Di situ. Oke. Oke. Ini. Oke. Diulang lagi. Diklik dulu yang pertama. Oke. Oke. Depth field. Oke. Hawari harus jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan depth field. Jadi depth field itu kalau di bahasa Indonesiain itu kayak kedalaman suatu objek. Jadi kayak misalkan kita ngambil foto itu, depth field itu kalau di istilah fotografinya mungkin kayak semacam efek bokeh gitu Bu. Jadi objek yang kita ambil itu yang depan itu terlihat dengan jelas, dengan efek belakangnya itu ngeblur gitu. Jadi itu kayak depth field-nya kayak yang nanti nyambung ke aperture gitu juga sih Bu. Oke, baik. Oke, nah pertanyaannya,
depth of field ini atau depth field ini boleh atau nggak boleh ada di fotogrametri dan alasannya kenapa? Nggak boleh Bu, karena di dalam fotogrametri yang tadi Ibu jelasin juga, kita tuh harus ambil fotonya itu semuanya itu harus rata semua gitu, nggak boleh satu objek ataupun satu area tuh terlihat ngeblur gitu, jadi harus rata semua areanya. Oke, baik. Good, selamat Hawari, kamu mendapatkan 3 poin tambahan karena berhasil mencari depth of field dan juga menjawab apa itu depth of field. Oke, selanjutnya ke Lutfiah. Oke, Lutfi, saya akan beri kontrol ke Lutfiah. Oke, silahkan Lutfi ditandai mana yang mau dijawab.